Dan Hanzo pernah dibawakan juga sama Rebellion Esports ketika di line up mereka. Oke, dan langsung saja kita masuk ke dalam draft pick-nya. Game ketiga, game terakhir di hari ini masih di posisi yang sama. Dewa United first pick, EVOS Glory second pick. EVOS Glory second pick 3 kali. Dan ini menandakan kalau mereka cukup nyaman seperti di second pick dengan elemen of surprise yang bisa mereka bawakan. Kelihatan sih sebenarnya Angela-nya nggak usah ada Angela di antara kita. Gak usah ada yang bawa Angela Nggak ya. usah ada yang pakai Angela, Caesius beres. dan Strategy sepertinya sudah mempertimbangkan hal tersebut. Baku hantam aja. Bisa Nggak usah bawa embel-embel. Lu punya Angela, lu punya Kuasa. kemenangan. Lo punya Angel, lo punya kuasa untuk saat ini. Itu dia. Band ketiga, ngomongin Cloud nih Be. Sebenarnya kalau gue lihat nggak sampai se-priority itu loh Cloud-nya. Iya, ya. Iya kan? Kayaknya lagi dan lagi ya, power boostingannya ada di supportnya. Ada di Angelanya sebenarnya, di sana power utamanya ketika kita berbicara Cloud. Tapi kalau kita berkaca dari game yang kedua tadi ya, sebenarnya kan Angelanya yang di ban berarti melepaskan Novaria. Atau jangan-jangan di sini malah tetap akan ada pertukaran dari Novarianya yang di ban, Oke, selalu ya. tapi sekarang Matilda dan Arlotnya yang ditukarkan. Kayaknya tetap ngasih di Arlot ban. sih Be, karena ada case tadi Arlot dilepas dan masih bisa gitu kan daripada lepasnya Matilda. Ntar jadi coba sesuatu yang baru lagi. Berarti sekarang lebih ke Cloud-nya yang bisa mendapatkan Vexana. Oke. Vexana Cloud menurutku oke di sini posisinya. Karena Vexana Cloud kan itu secara tidak langsung tidak tercounter Vexananya. Iya. Vexananya bisa dipegang, nggak ada yang megangin gitu di belakang. Dan nanti pick ketiganya, Anavel bisa membawakan hero-hero tank jungle lagi atau hero-hero utility lagi. Atau hero yang bisa memenangkan match up. Karena fighter di jungle juga nggak kalah cepet loh, sama seperti Alpha tadi. Iya, kayak mungkin Pakito gitu-gitu lah ya. Arlot masih kembali menjadi pilihan utama juga untuk Wah. teman-teman dari Dewa United. 3 kali. Spam Arlot nih. Arlot. Tapi pertanyaannya apakah di game yang ketiga sekarang Arlotnya akan tetap di Dixon? Benar Karena juga. menurutku ketika kita berbicara Terisla Dixon, kombonya sama Arlot Drian kayaknya nggak buruk loh. Pas ya. Untuk dicoba. Yang gue bingung kenapa nggak utamain Fredrin ya. Kayak gue sering banget ngeliat kombinasi Arlot Fredrin. Iya. Tapi ini nggak dimunculin sama Dewa. Atau jangan-jangan ini bakal menuju ke Baxia dulu untuk EVOS Glory. Untuk tindakan preventif kalau saat ini nanti akan ada Fredrin yang dibawakan oleh Gary. Oke, menarik juga nih. Oke. Tapi juga kita akan ada sedikit ini ya. Agak cukup menarik ketika mereka udah tetap mengamankan Cici dan juga ke Cici arah Valentina. Valentina. Ini adalah tindakan kalau misalnya di seberang itu akan bermain hero-hero roamer yang punya ultimate seperti kayak Minotaur lagi. Ya. Seperti mungkin nanti akan adanya Rafaela atau mungkin ada Chow, we never know. Tapi kalau ngelihat hero kayak gini ya, hero-hero yang agak sedikit mid close combat gitu, jatuhnya ini kesempatan buat Case bermain dengan hero-hero yang memiliki jarak yang lebih jauh nggak sih? Jatuhnya Xavier let's see. Ketika kita berbicara Krait, kemarin udah muncul. Dan Benar lumayan juga. efisien. Tapi kayak syaratnya masih ada lagi sih sebenarnya Be. Kayak Iya, jungle-nya belum kelihatan. Nunggu dulu kayaknya. Iya kan, mungkin di pick nanti di fase yang kedua bisa jadi. Atau kayak Parsia pun sebenarnya lebih safety sih menurut gua. Parsia oke sih, tapi kayaknya Kari bakal muncul terlebih dahulu. Dan tidak melupakan Masih. Vexana. Masih Hingga ya. pick ketiganya mungkin bisa menuju ke Fredrin atau kita akan melihat Cloud kembali dari Natco. Mungkin kayak memang prioritasnya tuh untuk teman-teman Dewa di gold lane dan juga Arlot ini Be untuk fase yang pertama. Sisanya tuh kayak dapat hero sisa pun gak ada masalah. Hero sisaan kalau misalkan Arlot ini emang karena fleksibel sih. Iya Ini kan? poin plusnya sih. Jadi Ya. dia bisa digeser ke roamer, nanti mungkin export bisa diamankan oleh Dixon, tapi ternyata Harit. Waduh, Permainan ini, ofensif. ini Natsuko jago loh pakai Harit. Iya. Natsuko ini Harit powernya di Harit. Harit gold dia Dia, memang. Harit gold. Tapi malah goldnya ini Haritnya itu power banget. Karena kemarin itu di salah satu turnamen tier 3 nasional, dia menangin turnamen itu pakai Harit gold. Ya memang dari sebelum apa ya ramainya kali tank di salah satu tadi historinya dia juga kelihatan itu dia udah pakai Harit Pak. Jadi memang Harit ini pegangannya juga. Tapi ini dia untuk Anavel ya, Axis Cup MLBB Season 1 first place, Piala Ketum Kadian Esports 2023 second place dan MDL Indonesia Season 8 5-8 peringkatnya. Wah, ini adalah season lalu ya bagi Anavel ya. Dan ini bisa menjadi pertanda yang positif. Karena terbukti dengan banyaknya achievement yang dia dapatkan sekalipun panggung MPL ternyata tidak menjadi kendala. Terbukti di game yang kedua. Gak kendor ya? Gak kendor sama sekali. Game pertama pun cukup melawan. Nggak kendor. Tapi Harit pick ini menurutku adalah pick yang paling bagus untuk saat ini ketika Ya. kita berbicara soal para marksman
yang secara status dia HP-nya di-reduce semua, dikurangin semuanya. Benar. Walaupun damage-nya, base damage-nya rata-rata naik ya. Itu nggak bisa menangin juga sih match up sama Harit. Karena Harit memang tanpa marksman-nya diapa-apain pun, menurut gua Harit memang akan tetap enak Memang lane-nya. udah power dia di Iya landing. kan? Mungkin kalau memang mau di match up-in lagi balik ke zaman MPL season 6 berarti ya. Iya. Taruhlah Pakito di gold, itu udah pasti menang be. Wah, itu Pakito gold sih, Leomor, Marsha. Marsha, Goldlane, Xavier Goldlane pernah muncul season 9. Oh, kalau awat ada Bane. Ya, ada tuh Bane tuh. Bane yang nyembur Celiboy inget gua. Benar. Yang hilang. Yang hilang, Iya, tiga-tiganya. hilang, itu Langsung dia. hilang. Gua lagi yang gue ingat banget tuh di situ. Makanya itu terlalu banyak tuh gold laner yang dulu sempat bersinar dan bahkan tidak melupakan Chow gold lane. Itu dia. Yang dibawakan waktu itu Gary sempat satu tim juga sama Matt dan Max, ya kan? Tapi Benar. yang mungkin harus mulai mereka perhatikan saat ini, lihat malah yang menutup lagi si ini kan, si Dewa kan Iya, untuk Minotaurnya. Minotaurnya. Karena ya kalau seperti ini kondisinya di tangan seberang, mereka tidak bisa mengcounter itu semua. Agak cukup berat dan untuk ngebuka ke arah Digi, ini juga akan ada sedikit tindakan purify dari Haritnya. Diginya malah bisa dibalikin keadaannya. Iya, iya. itu pasti Cuma kalau ngomongin Digi dengan Digi, Oh, ya Ben Ruby. Valentinanya juga akan punya Digi nantinya. Yang paling menarik adalah ketika kita berbicara Harit ya. Sebenarnya yang paling jadi power untuk counter Harit kan ada Mincitar, ada Popheus juga. Mungkin yang jadi opsi atau bahkan Esmeralda. Tapi Esmeralda kita tahu sendiri, sekarang terlalu banyak hero sisi power Iya. dari EVOS Glory. Yang ada Esmeraldanya, itu dansa kanan kiri doang karena Terrify dari Valentina. Belum kalau misalnya digedek-gedek sama Yoyo dari sosok Fluffy. Bocor itu dia. juga sih, Bocor bocor juga, itu pasti pasti. pasti bocor. Dia nggak akan main dominance kalau misalnya ketemu sama Esmeralda. Gua akan mainin si Halbert. Iya. Langsung. War X si Halbert gua. War X langsung si Albert, nanti Iya. urusan brute force-nya belakangan. Urusan soalnya. belakang. Benar-benar. 2 pick langsung dari Dewa United ini akan menjadi penentuan bagi mereka. Kemanakah Arlot ini pergi? Tapi untuk match up dari Fredrin Barat sudah nggak ada be. Terpaksa Baxia kah? Baxia terpaksa sih, tapi kalau Baxia dipaksa di sini harusnya last pick dari EVOS Glory akan sangat menarik sekali kalau misalkan hero-hero ofensif. Exburg adalah opsi yang paling oke untuk pegangin kaki dari Fredrin. Fredrin. Sehingga untuk pecahin dari Exburgnya ini loh, Dreams harus berpikir lagi. Tapi ini kondisinya adalah Xbox memang bisa pegangin dari sosok Fredrin. Tapi Xbox gak bisa pegangin Harit, Cici. Sedangkan di seberang, Vexana dan Kari bisa dipegangin sama Harit dan Cici. Kondisinya, EVOS punya draft yang lebih kuat untuk saat ini. Masalahnya kalau kita melihat historical ya, Dreams ini pernah main Akai Romer loh. Dan menurutku Akai Romer adalah draft yang paling efisien ketika berhadapan dengan hero-hero seperti ini. Atau bermain pick off dengan Chow. Tapi kalau ngomongin Akai, Xbox susah loh be. Dipanis pakai Akai kayak heavy spin. Bisa jadi malah bait doang di awal dia punya Viraga Armor. Ya setidaknya untuk pegangin Baxia, why not? Heavy crowd. Kayak Tigreal mungkin. Tigreal terlalu banyak purify gak sih? Tapi sekarang Wow! hanya Tigreal yang tersisa. Iya. Minotaur di ban, dan kita tahu walaupun Dreams bermain dengan Atlas, kayaknya Atlas udah lumayan squishy sih dengan status yang dikurangin Benar. hingga di patch yang terakhirnya. Dan gue ngeliatnya kalau Purify, Atlas tuh lebih susah be kalau kena Purify. Tigreal dari awal punya Secret Hammer, dia bisa bantu clear lane Woi! cepat. Siap. Kita nggak cuma ngelihat medali fakta, kita bakal mungkin saja bisa melihat skin faktanya nanti di in-game. Mungkin, Oke. mungkin. Haritnya sudah muncul soalnya. Itu dia. Bener juga. Bisa jadi, oh respect ya, respect Bang Ade berarti ini, Harit Waduh. picknya. Iya, Harit pick untuk para sepuh-sepuh EVOS Legend sebelumnya yang telah mendapatkan title M1 World Championship. Waduh, ngeri banget bawa. Gua colong nih abis ini di jalan lo ya. Kalau hilang Oji ya. Gua colong tar punyanya Mas Ade. Oke, last game untuk hari ini. Masih menentukan apakah EVOS Glory dengan keputusannya mengganti seluruh roster itu tepat. Atau bahkan Dewa United kali ini yang harus berada di atas EVOS Glory dan menekan lebih dalam ke dasar klasemen. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Untuk farming speed di awal Gary mungkin terbilang akan lebih unggul juga Baxia. Yang kita tahu patternnya cepat banget, mobilitas pindah dari jungle pertama ke jungle kedua juga lebih unggul. Tapi dari segi rotasi nih Be, Baxia Arlot
sebenarnya lebih cocok Redrin kan. Redrin Arlott karena chain CC-nya bakal lebih power lagi sih. Energy Eruption akan memudahkan nanti pasif dari Arlott untuk connecting. Tapi tidak melupakan juga bagaimana efek dari Baxia Marke-nya yang akan sedikit mendinai Oke. untuk hero-hero heal up. Tapi skin fakta ternyata memang betul terjadi di sana. Bahkan para pasukan dari tim EVOS Glory bakal coba dipaksa Dreams mundur dengan Sacred Hammer-nya. Flicker masih ditahan dengan trigger yang dia miliki. Tapi dipaksakan dengan Drian hampir saja bisa tumbang dan Gary benar-benar melakukan sedikit cover di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Dewa nampaknya harus mengurungkan niat untuk melakukan sedikit agresif di early game. Buset, nahan banget ya spellnya ya. Iya, semuanya trigger banget ya. Terlalu Iya. mahal dan ini dia yang menjadi pertimbangan kan untuk beberapa roamer. Kalau misalkan terlalu cepat untuk menggunakan flickernya, otomatis di setup turtle yang pertama itu nggak bakal ready untuk flicker yang dimiliki. Sementara kalau kita berbicara Dixon, dia Viraga Armor pecah di early game, dia masih bisa handle dengan adanya pasif dari Viraga Armor. Dan untuk sekarang, sepertinya tidak ada yang begitu mencolok kecuali Master Assassin lagi dan lagi. Oh, Emblem dasarnya fighter sih. emblem dasarnya Talentnya loh. fighter, tapi talentnya mau ofensif gitu loh Lim. Iya, Jadi iya. ini tuh lebih ke arah setengah half. Ini jatuhnya kayak mengingatkan aku dengan emblem tank yang dulu udah lama banget, attack and defense. Oh tapi lihat Dreams masih ditahan kembali lagi dengan trigger disiplin yang dia Sama miliki. loh. Sacred Hammer-nya karena dia sadar kalau dia pakai flicker kali ini di arah Turtle dia akan cukup merugikan. Sedangkan dari Annabelle berada di garis depan sangat perkasa dan membuat Falcon akan lebih untung dengan level 4 yang dia miliki saat ini. Tapi Drian gak 4. iya Drian gak level 4 dan bahkan lihat Dreams sekali ini level 4. Tampaknya hit. dipaksa one last hit. Flicker telah didapatkan. Tapi yang bisa dipastikan adalah Dreams menahan flicker yang dia miliki. Dixon is coming up dan last hit Sanete gagal. Berhasil mendapatkan satu buah turtle. Meanwhile mereka berhasil kehilangan sosok Case. Tapi Annabelle harus menjadi harga yang cukup mahal dibayarkan oleh EVOS. Sebenarnya nggak apa-apa sih, buffnya masih ready dua-duanya. Dan misplay tadi seperti kalkulasi dari Drian yang gagal. Cloudcon dibalikin lagi dengan Reko. Ini dia keadaan ketika emang Valentina pegang kendali early game-nya. Bahkan dia melakukan sebuah play dengan mengancam ke arah Case. Saat ini mid laner-nya kalah total dari Dewa. Ada perbedaan level yang cukup signifikan. Dan itu yang membuat harusnya gerakan dari EVOS Glory jauh lebih efisien nanti ketika turtle yang kedua. Oke, team fight participation yang, wah ini ekstrim sih, Fluffy 82% bahkan Pak. 82% dengan debut dia yang pertama dengan hero pool yang sebenarnya cukup unik. Ada Cici juga yang kali ini menjadi fokus utama kita, tapi Dixon ini jatuhnya juga hero yang perlu untuk dipertimbangkan ketika momentumnya akan menuju ke arah late game. Karena Dewa kita tahu sendiri, dia adalah tim dengan average game duration yang paling tinggi. Ya, terbiasa ya main late game ya. Terbiasa dengan late game. Mereka udah nggak kaget kalau ada momen late game nantinya. Oke, tapi lihat di arah bottom lane, Natsuko, one man situation dengan Superawat, Supriyadi. Damage terlalu besar, diadu. dibalaskan, diadu begitu saja. Tapi nampaknya Superawat kali ini berhasil selamat. Implosion menuju ke arah belakang. Dia akan menjadi pilihan utama. Nampaknya di sini para pasukan dari tim EVOS, mereka berhasil mendapatkan satu buah korban. Final selesai for nothing. Nggak ada bisa menyelamatkan sosok Drian. Karena flicker telah dikeluarkan dan berhasil dimakan satu momen kill. Berarti berusaha menuju ke seorang Gary. Tapi untungnya Case masih bisa memberikan sedikit pressure untuk tidak bisa masuk lebih dalam untuk para pasukan tim EVOS Glory. Efek dari patch 13 Maret 2024 teman-teman. Harit makin menggila seharusnya di area gold lane. Marksman semuanya hampir di nerf dari segi HP-nya. Sehingga itulah perbedaan status antara Mage dan juga Marksman di Land of Dawn. Apakah ini kebangkitan dari EVOS Glory, Mr. Lim? Itu yang gue lihat di bawah, itu adu mental doang sih. Karena gue lihat dari hero-nya, dari segi apapun Be. Dari segi status atau apapun ya? Gak bisa kan Be. Enggak. Di awal ya, di awal. Apalagi soalnya. Master Assassin dalam keadaan itu masih ada minion loh. Itu Yes. bener-bener gak bakal aktif sama sekali. Tapi Teamfight, lihat di depan sana, mereka coba memakan satu point kill. Fluffy ter-take down, Dreams akan menjadi pilihan utama. Second Hammer, Pressforce-nya, miskomunikasi terjadi. Ternyata di belakang sana Cloudcon berhasil memakan Dixon. Permasukan dari tim EVOS Glory, mereka berhasil mundur ke arah belakang. Tapi Case, one last hit, double kill from Cloudcon. Meanwhile, Annabelle sudah pastikan dirinya berhasil mendapatkan turtle tanpa pakai retribution dan menginvasi jungle yang dimiliki oleh Dewa United. Dua member yang hilang, purple buff-nya coba untuk di-delay, tapi mid-nya mulai ditabrak. Oke, mid mulai ditabrak. Cloudcon masih terlalu power dengan apa yang dia miliki. Dan bahkan Gary kali ini gagal mendapatkan purple buff-nya. Annabelle, anak muda berbakat, sang macan muda kali ini menunjukkan taringnya, Profesor. Wah, dan bahkan kalau kita melihat dari segi poin gold-nya, EVOS Glory mengungguli 2000 dengan perbedaan kill yang tidak berbeda jauh. Hal ini menjadi dampak yang cukup positif. Apalagi kalau kita lihat di area bottom lane-nya Natko yang kali ini mulai terancam. Dibalikin.
Oh, Pasti dibalikin dibalikin. sama Natsko. Terlalu kuat Natsko versus everybody dari bottom lane. Tapi Dreams langsung melakukan cover dengan sangat cepat, Profesor. Wow, ini dia Zaman Force shield up dari Chrono Dash juga yang membuat Natko lebih kuat untuk survive di area gold lane-nya. Dan dengan membawakan Harit otomatis early game dari EVOS Glory akan jauh lebih dominan. Dua Purify sekalipun ini bisa menjadi ancaman buat Dreams, tapi tidak untuk Cloud-Kunnya. Cloud-Kun akan sangat mudah sekali untuk 4 kill kali ini yang bisa terus bertambah, apalagi sekarang engage sekarang Case. Apakah dipaksakan Case? Itu dia. Hilang begitu saja, tidak bisa di-cover oleh Dreams. Para pasukan dari tim EVOS Glory mereka berteriak kali ini. EVOS Fames di dalam arena. Menyaksikan permainan EVOS Glory yang cukup berbeda dibandingkan 4 pertandingan sebelumnya. Wow, ini susah banget sih untuk fake sana. Case nggak bisa bergerak banyak. Udah mulai butuh teman Drian, harus sudah mulai nge-follow juga. Dan rotasi dari Dewa sekarang mulai kehilangan temponya, Be. Wah, ini udah ngomongin tempo, udah ngomongin ofensivitas, dan lihat Drian. Oke, Drian bakal coba dipaksa oleh begitu saja. Sedangkan Superawat Supriyadi versus Natsko. Terlalu sakit apa yang diberikan, tapi Dixon tidak akan tinggal diam. Langsung fokus ke arah belakang. Tapi Dixon kalau masuk dia akan menjadi Oh, korban. no. Dan bahkan tidak bisa diselamatkan Dixon. Superawat hilang. Monster kill from Cloud-Kun. 2 poin kill dimakan dan bahkan ini menjadi turtle free untuk EVOS Glory. Ini dia Fredrin dari game pertama tidak digunakan kembali muncul. Namun Gary, sakit banget damage dari Fluffy sekarang. Pok damage-nya udah pasti bakal memaksa Gary mengeluarkan Retribution agar nantinya tidak akan ada yang hadir di setup area dari Turtle. EVOS Glory lagi-lagi unggul 5.000 gold bahkan hingga saat ini. Dan melihat potensi seperti itu tentunya Invade Jungle akan dilanjutkan. Natsko Nyaris. tidak kenal kendor kali ini Natsko. Permainan debut 2 player yang sangat bersinar dari EVOS Glory. Macan-macan kecil yang kuku dan taringnya masih tajam nampaknya Mr. Lim. Ini susah banget bergerak loh. Semenjak dari case-nya nggak bisa banyak lagi untuk rotasi. Di situ udah kelihatan bahkan Dixon-nya yang harus turun. Turun tangan, turun dari XP lane-nya membantu tim fight dan itu pun masih belum bisa. Iya. Ini butuh banget late game sampai what full item mungkin. Late game-nya pun kayaknya nggak perlu harus nungguin ke 16 menit sih. Harusnya lebih dari 16 menit menurutku dalam keadaan loose condition seperti ini. 6.000 gold loh Lim. Ini minimal-minimal ya, comeback-nya baru tercipta di menit yang ke-20-an. Dan itu pun perlu Lord Evolve. Betul. Apakah Dewa mampu untuk menahan hal tersebut? Kayaknya di Lord ke pertama dia abisin pasif. Lord kedua dia dapat best turret sih harusnya Prof. Apalagi kalau ngomongin momentum, Dreams ini bisa memaksakan momentum tercipta. Apalagi dengan Flicker, Implosion. Kalau targetnya ke Drian aja untuk dia makan, ini bakal tetap jadi poin plus. Kenapa? Karena memang EVOS Glory targetnya adalah memakan poin kuantitas dari segi kill. Agar nantinya teman-teman dari Dewa nggak mampu untuk teamfight berlima. Asalkan mereka jangan terlalu terlena juga dengan super awat yang mungkin dari tadi belum punya power. Tapi di arah mid to the late game kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu apakah itemnya sekarang kalau yang aku lihat dia udah punya dari Golden Staff. Walaupun cuma core shot dan juga Golden Staff, mungkin saja dalam menit ke-12 nanti dia akan memiliki Demon Hunter Sword. Oh, masih terlalu jauh sih. Menurutku sampai dengan si Halberd, sampai dengan 5 item, Iya mungkin kan? marksman-nya baru bisa aktif di sini. Soalnya depannya juga ini nggak gampang loh ditumbangin. Iya. Kari true damage, oke, karinya true damage. Ini ada Tigreal nih, Ada yang punya Tigreal. pasifnya yang kuat banget buat nahan. Ada belum lagi Anavel yang darahnya naik-naik terus gitu kan. Iya, apalagi kalau kita lihat dari Cloud-Kun ya, dia 602 loh. Angka yang cukup signifikan sebagai mid laner yang bisa melakukan solo kill terhadap Case. Dan hal tersebut yang cukup merugikan bagi teman-teman dari Dewa kalau mau maksain team fight. Ragu terjadi di kubu Dewa United, anak Dewa. Mereka ragu untuk menabrak posisi EVOS. Karena menurut aku sebenarnya bukan ragu tapi lebih baik jangan. Karena 8.000 gold difference ini bukan gold yang sembarangan Prof. Iya, ini gold yang sangat-sangat dominan dari EVOS Glory. 9.000 bahkan. Kali ini Gary harus mundur sepertinya. Lim. Buset, itu sakit banget loh. Itu baru Chrono Dash, belum ada combo bersama dengan Zaman Force-nya. Jadi Makanya. harusnya kayak lebih berhati-hati. Karena Harit bisa dengan mudah untuk melakukan endgame. Ingat di season yang ke-7, EVOS Legends pada saat itu selalu memenangkan tabrakan ke arah base-nya ketika Harit sudah mengeluarkan Zaman Force. Clover pada saat itu menggunakannya. Dan Natko harusnya bisa mempertimbangkan bagaimana ultimate-nya dia tahan sampai dia ada di depan base ketika minion akan menggerogoti base terakhir dari Dewa. Masalahnya ini hampir 10.000 gold nih keunggulan dari EVOS. Di Tabrak menit yang sih. ke-10. Wah ini macan-macan yang siap untuk memburu nampaknya teman-teman dari Dewa yang harus banget hati-hati. Wah ini rivalitas antara strategi dan juga what
ini ternyata benar-benar menunjukkan impact yang besar di game pertama dan bahkan sampai game ketiga ya. Ini sangat luar biasa. Lihat, langsung menuju ke arah best turret yang dimiliki dari para pasukan tim EVOS Glory. Menahan dengan konsol game yang dimiliki dari Sora Dreams. Masih bertahan di depan sana. Jagat Hammer menuju ke arah Aether dekat saja. Tapi tampaknya para pasukan dari tim EVOS Glory belum bisa menembus ke dalam best turret. Atau bahkan memang bukan itu pilihan utama mereka. Ya, perlahan tapi pasti. Untuk defense-nya, balik lagi masih lot yang pertama juga ya. Di under menit 12 masih cukup aman, masih bisa ketahan lagi. Tapi untuk zonanya gak bisa dibuka sama sekali. 3/4 map dipegang sama EVOS. Wah, ini bahkan hampir 80% map semuanya dipegang. Jungle-nya juga benar-benar pressure. EVOS Glory tidak memberikan celah sedikit pun. Dan mereka bermain dengan formasi seperti ini. Pertanda, kalau siapapun anak Dewa yang coba untuk invade ke arah jungle, mencoba untuk mengambil pundi-pundi dari segi buff, orange buff atau purple buff, mereka akan menghilang seketika. Oke, untuk pelan-pelan ngebuka pun ini harus bawa Gary dan Dixon loh. Kalau enggak, Worry sih. belakangnya akan langsung dimakan. Dan gue nggak yakin Case masih bisa selamat sekarang dari Zaman Force kah? Atau gak usah Zaman Force deh, Cloud pun aja nih yang ngepok. Itu udah akan bonyok banget. Dan satu-satunya winning condition dari Dewa adalah tidak membiarkan Watt tumbang. Itu aja. Tapi kalau misalkan Watt nggak tumbang, namun lini depannya tumbang seperti Dixon, Drian dan juga Sama Gary, aja bodong. sama aja bakal ditabrak. My God, Di baru mana dua Hunter item. Sword? Baru Lihat, dua item beda 2 item jauh banget. Gila Kalau kita goldnya. bandingkan dengan Natko, 1900 gold. Dan bahkan menuju ke item selanjutnya. Kalau ini Blood Wings, ini kayaknya Watt bakal dikejar terus sama Natko sih harusnya. 2 sampai dengan 3 hit. Minimal Wattnya bakal mundur ke lini belakang karena dia pun belum punya Athena Shield atau Rose Gold Meteor. Makanya nggak ada yang bisa Gila. nahan sama sekali Magicalnya tahu ini. Ini anak dewa dikandangin di dalam istananya sendiri, Profesor. Wah, ini udah bukan masalah dikandangin sih. 10.000 gold. Sekalipun EVOS Glory mencoba untuk mendobrak lini pertahanan dari Dewa, jatuhnya mereka pasti bakal mendapatkan minimal 1 turret aja. Dengan trade kill yang masih menguntungkan dari EVOS Glory-nya itu sendiri. Karena seperti biasa, ketika 10.000 gold perbedaan seperti saat ini, udah pasti EVOS Glory akan dengan bebas bermain, mau nabrak, mau pick off, mau ganyang, semuanya jadi winning condition. Oke, tapi mereka harus melihat di mana kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja untuk para pasukan dari tim Dewa. Menabrak pun kayaknya tidak cukup baik karena dengan kondisi gold 10.000 gold difference ini bukan hal yang bagus. Gary terdeteksi dengan ada stiker Bigetron di depan sana, membuat dirinya mencoba Nggak bisa sedikit kabur, mencoba untuk melakukan dive in. Gak ada yang lagi yang bisa dilakukan, cuma do or die. Dan ternyata Gary akan coba masuk implosion, menahan Gary dari retribution yang dia miliki. Sepesting yang bisa dilakukan dan tidak ada pertukaran sama sekali. Gary benar-benar lompat ke dalam lubang macan. Wah itu udah gerakan yang mau Di gak spread. mau gak sih di spread move. Itu yang di spread move Ya. itu. dia coba untuk buying time, 1 turret bisa didapetin tapi nggak ngerubah ekonomi. 12.000 sekarang EVOS Glory siap untuk mendobrak pintu dari Dewa United. Oke, dengan 12.000 gold apa yang harus dilakukan? Oh, ini yang harus dilakukan hanya bertahan tentunya menunggu EVOS Glory dengan move-nya. Karena yang udah pasti bakal setup duluan akan menuju ke EVOS Glory-nya. Sekalipun ada final slash dari Drian yang bagus, eksekusinya belum tentu 100% matang. Karena minimnya damage membuat perbedaan antar gold dan level kali ini Dewa sangat-sangat under. Tidak bisa merespon dengan cepat tentunya. Brilliant push. Oh my Maka God. lihat di depan sana, best turret akan coba dipecahkan oleh para pasukan dari tim EVOS Glory. Mereka akan berhasil mendapatkan 1 best turret dan juga di arah bottom lane. Natsko akan mencoba melakukan flanking menuju ke arah seorang Case. Case akan hilang, tapi Natsko akan menjadi sumber masalah kalau dia tidak tumbang. Winter Trajan, not save the day for this time. Shutdown akan terjadi, implosion masih bisa di counter. Para pasukan dari tim EVOS, mereka peraporan dan mereka kehilangan 1 immortality. Meanwhile Nixon masih bisa bertahan dengan adanya God yang tumbang Cloud. Save the day untuk para pasukan dari tim EVOS Glory. Tapi meskipun begitu, mereka team fight-nya tidak terpecah belah. Oh, minion. Mereka akan melakukan clear minion untuk menuju ke arah best turret. Dan EVOS Glory sedikit lagi. Mampukah mereka memecahkan best dan EVOS Glory akhirnya pecah telur. Finally keputusan berubah roster, mengubah segalanya lebih indah untuk EVOS Glory. Kemenangan pertama akhirnya dibuka memasuki week yang ketiga. EVOS Glory 4 ditambah 5 sama dengan 9. Dan inilah EVOS fans yang akan pulang dengan senyuman. Wow, 2-1 EVOS Glory melakukan sebuah reverse sweep yang sangat-sangat dramatis. Kemenangan pertama setelah mereka mengalami awal 2 minggu yang cukup buruk. 4
kali kekalahan melawan 4 tim yang berbeda. Dan akhirnya EVOS Glory menemukan line up utama mereka, mengubah banyak roster, dan ternyata menemukan jawaban yang selama ini mereka pertanyakan. Dari awal minggu, mereka terpuruk, berada di dalam goa. Merubah segalanya, terkena caci maki, tapi EVOS Glory bangkit. Roster terbaru mereka, debutnya bahkan berhasil mendapatkan Maniac. Mari kita sambut pemecah telur untuk EVOS Glory. Oh, dengan macan-macan baru yang masih tajam taringnya, pengalaman mungkin memang minim, namun mereka mampu mengguncang panggung MPL Season 13 dan memberikan senyuman kepada EVOS fans yang hadir untuk mendukung. Dan jujur Cloud Kun, akhirnya dia yang mendapatkan spotlight karena sebelumnya kita tahu sendiri. Dia terbayang-bayang oleh mid laner EVOS sebelumnya. Tapi untuk saat ini, panggung Cloud Kun, the stage is yours. Oke, mari kita saksikan interview yang akan dilakukan Bude Monster. Tunjukkan pesanamu sekarang. Memecahkan semua prediksi, memecahkan telur, dan inilah dia EVOS Glory. Banyak yang meragukan kalian, bahkan tadi waktu wawancara sama Mas Ade katanya 2-0 untuk Dewa. Tapi kalian datang ke sini berlima dan memenangkan match di match pertama kalian berlima nih di MPL. Sebagai abang-abangan Fluffy, nggak mungkin biasa aja dong kemenangan ini. Kita menang, alhamdulillah sih menang. Karena kita kan ini roster Indomaret juga, alhamdulillah kita menang sih. Senang banget. Tapi gimana sih dengan kamu melihat banyak sekali yang meragukan roster baru? Apa? Banyak yang meragukan, walaupun udah ganti roster pun tetap diragukan EVOS gitu. Seperti contohnya tadi Mas Ade ya. Gimana Ya. kamu ngeliat orang-orang ragu itu? Ya kita cuma bisa buktiin sih. Nggak ngasih janji juga, tapi kita cuma bisa buktiin kalau kita Indomaret terbaik. Iya ada janji, hanya ada bukti. Dan mereka yang terbaik. Oke, ini menarik di mana kita ngeliat juga ini berlima baru banget loh. Semuanya menjajaki season 13. Hari ini berlima, rame-rame tanpa adanya mungkin. Dari mana kalian mungkin ada, gimana caranya kalian bisa beradaptasi dengan cepat di panggung MPL yang besar ini? Siapa nih yang mau jawab nih? Klaukun. Laukun katanya mau jawab, Laukun. Ada jimat. Ada jimat, siapa jimatnya? Laukun. Klaukun, kamu jimat. Halo Klaukun, kamu akhirnya kita sudah mendengar nama Klaukun. Namun ini adalah perdanamu di MPL Klaukun. Bagaimana merasakan panggung MPL di tengah-tengah tekanan yang begitu besar untuk memecahkan lustrik juga? Senang. Senang. Akhirnya bisa di MPL. Ya. Iya. Namun gimana kamu ngeliat banyak banget nih ya yang rame banget mengharapkan kemenangan untuk EVOS. Apakah itu menjadi dorongan untuk EVOS? Ya, main kayak biasanya sih. Ada ini gak sih misalnya kalian mempersiapkan MPL berbeda dari mungkin liga-liga yang lain ataupun mungkin yang sebelum-sebelumnya kalian lakukan, di MPL kalian lakukan untuk persiapkan ini? Lempar. Tapi tadi juga kita ada Natko dan juga Anavel. Dulu namanya Nea ya, Anavel ya. Kenapa ganti nama nih? Karena melepas sial aja sih. Oh gitu. Oke, kalau Anavel sendiri itu dari mana? Dari karakter game. Oke, dan tentu saja kayak akhirnya kamu naik ke sini dan membuahkan hasil yang baik juga. Seperti apa untuk kalian mempersiapkan diri di MPL? Ya paling scrim seperti biasa. Terus kita kalau udah nyampe di stage ya main seperti biasanya aja sih di scrim. Main seperti biasa. Dan kita ngelihat juga besok kalian tuh akan langsung menghadapi Derby Classic. Dreams, Derby Classic. Kalian baru naik, besoknya udah Derby Classic loh Dreams. Ya. Apakah kalian siap menghadapi lawan yang memang paling tangguh, bisa dibilang ini Derby Classic dari season ke season sangat hangat? Siap banget. Siap banget, kamu siap banget? Kamu Siap pengen banget. ketemu siapa? Nungguin siapa? Skylar. Ingin Skylar turun.
Gimana kamu melihat Skylar? Jago sih, tapi lebih jago gua. Mantap. Ini yang dicari. Kamu datang dari out of nowhere, kamu belum pernah MDL dan langsung ke sini, tapi kamu berani melihat Skylar yang sudah bisa dibilang veteran juga di MPL. Bagaimana kamu nge-build kepercayaan diri ini? Ya pede aja udah. Pede aja. Kalau Skylar punya Cloud, kamu punya apa? Harit aja udah. Harit aja udah. Kali ini kalian udah ngedapetin kemenangan pecah telur 2-1 juga. Besok bakal gimana nih lawan RRQ? Ya 2-0 lah. Amin. Amin. Semuanya langsung berseru. Kamu langsung ke panggung MPL. Siapa yang mengajarkanmu untuk kuat, untuk bermental seperti ini, bermain apik pula? Semuanya lah teman-teman dari EVOS. Dari Bos, kalian Ya. mempersiapkan diri ke MPL ini sebenarnya udah lama gak sih? Atau baru? Gak terlalu lama lah. Wow, belum terlalu lama tapi udah seperti ini Sehari ya. apa? Gak nyampe berapa bulan. Berarti bentar banget ya. Tadi ada yang bilang nggak nyampe sehari. Apakah benar? Tapi Dreams. Dreams. Ini banyak banget fans yang menantikan, kalian menantikan kemenangan dari EVOS yang begitu lama akhirnya mereka dapatkan di minggu ketiga ini. Kamu mau menyampaikan sesuatu gak sih kepada fans di seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia yang mendukung kalian juga dan haus akan kemenangan dari EVOS Glory? Ya untuk EVOS Fam sama EVOS Garis Keras, nah terima kasih lah. Selalu support kita. Walaupun lagi kalah, walaupun lagi menang tetap dukung lah. Sehat-sehat terus ya. Sehat-sehat terus ya. Tapi gimana kalian kalau dari Dreams, Derby Classic besok kamu akan kembali ke Derby Classic Dreams setelah beberapa kali kamu melalui Derby Classic. Kalau dari Dreams akan seperti apa nih Derby Classic? Lebih seru lah. Lebih seru karena apakah kamu punya senjata rahasia untuk melawan RRQ? Gak ada sih, kayak biasa aja udah mainnya. Kayak biasa aja udah mainnya. Dan inilah dia satu pertarungan yang begitu luar biasa yang udah dinantikan oleh EVOS Frames. Mendapatkan pecah telur. Sekali lagi mari kasih tepuk tangan untuk tim EVOS Glory. Congratulations. Dan Caster, bedah, what happened? EVOS Glory bangkit dari kubur. Strategikah yang akan menjadi penentu karena besok ternyata harusnya ada satu tim yang sedang berada dalam kondisi yang deg-degan. Deg-deg-ser apalagi melihat. Deg-deser. Wih, tapi ngomongin gameplay, ini gameplaynya udah bukannya kek lagi Ji. Yes, masalahnya Wah. ini menggigit dan bahkan yang dia lawan adalah tim yang sedang berada di klasemen atas. So, RRQ besok harusnya derby klasik yang benar-benar kalian siapkan karena dalam data terakhir RRQ sedang tidak baik-baik saja sedangkan EVOS Glory bangkit dari kuburnya. Derby klasik ya ada di esok hari pastinya. Siapakah selanjutnya klasik derby ke-30? Ini kelihatan banget nih dengan player-player yang sudah regenerasi. Bahkan yang ada di foto ini rata-rata sudah tidak bermain lagi untuk timnya. Wow. Ada beberapa yang masih. Biasanya kan dari generasi ke generasi. Ini Ya. dari generasi ke regenerasi. Yes. Jadi Ya. mana sekarang udah pastilah. Dari jungler aja udah beda. Udah ada Jelas. Irat versus Anavel nantinya. Dan tentunya melihat bagaimana dari musim ke musim, dari player of the game, player of the match yang selalu hadir, tentunya kita akan nantikan bagaimana hari esok Wow, akan Wah. kita ini menarik banget. suguhkan. Lihat, Iya gue lihat. cuma tersisa Skylar Iya. yang ada di dalam poster. Akankah Satu-satunya. Natsko atau Anavel? Ini baru login udah mau ngelord juga nih Natko nih, Iya, dilihat-lihat. makanya Udah nih. mirip-mirip sama Hazel nih lihat nih. Tapi gue suka. Aku suka mentalitinya. Tapi Itu gue dia. suka mentalitinya tuh Mental dia Pede. sangat bagus. kuat. Pede Loh, dulu. gini. Aku udah sempat mention kan, Hazel itu juga dapetin spotlightku. Karena dia dari awal dia di interview, dia juga pengennya lawan Kairi langsung. Ya sama, kayak Natko tadi, maunya lawan Skylar. Langsung Tapi ya. kita nggak ngomongin Natko, kita nggak ngomongin Skylar, nggak ngomongin siapa-siapa. Kita ngomongin dulu player of the match.
ketika berhadapan dengan Dewa United Esports. Wow, congratulations Cloud9 finally mendapatkan spotlight, Profesor. Itu yang tadi aku mention kan? Bayang-bayangnya. Tanpa bayang-bayang, mungkin sebelumnya ada Hijume, atau bahkan mungkin midlaner Kita sebelumnya. nggak bisa Iya, mungkiri iya, lihat iya. Hijume ada di Player of the Match. Iya, Benar, Kita nggak bisa mungkiri soal itu. Tapi Cloud9 yang terbiasa dibilang jimatnya EVOS nih ternyata muncul ke permukaan dan dia tunjukin kalau dia tuh layak loh itu ada di sini. Itu Lim, jadi jimat di cadangan aja rata-rata juara. Gimana main? Wah kelar Itu masalah. mungkin yang dari kemarin dipertanyakan oleh para EVOS fans dan akhirnya ketemu jawabannya Lim. Itu dia dimainkan. Valentinanya. Kelihatan banget ya, nggak takut sama sekali, mentalnya ada, resetnya cepat. Dan kita akan bedah lagi nih Be dari highlightnya. Kalau ngomongin highlight, ada satu momen yang menurutku sangat-sangat mencolok itu starter yang pertama. Cloud9 nge-zoning case dengan Last Insanity. Bukan tanpa alasan loh, Cloud9 dari tadi rotasinya kayak X-Billion terus. Dia mau IMU terus ke arah dari X-Borg-nya Dixon. Dan ternyata Dixon gak sempat untuk merespon hal tersebut. Karena targeting dari Dixon, itu bukan ke Cloud9. Tapi job desk-nya dia itu ke Anavel. Gimana caranya biar Anavel itu udah pasti setengah darah. Dan walaupun setengah darah, tapi ternyata Cloud9-nya itu zoning ke lini belakang. Seperti yang udah sempat aku mention sebelumnya Lim. Ini pertarungan close combat. Jadi udah pasti, siapapun yang berdampingan dengan Dreams, yang di-implosion sama Dreams, itu nggak bakal lama, bakal dipecahin sama Cloud9 secara paksa dengan combo dari Last Insanity. Dan gak cuma itu, ada combo Shadow Strike Arcane Shot juga yang sangat cepat sekali. Gue gak tahu kenapa ya, tapi ngeliat ketika Arlotnya ini nggak ada di X-Billion, semuanya jadi kacau loh Be. Setuju. Gerakan-gerakannya awal masih dapat agresif, tapi entah kenapa fall off-nya itu cepet banget Be. Dan kalau emang mau ofensif, kenapa tidak Drianya berjalan ke gold lane? Itu menurutku yang jadi pertanyaan sih. Makan Kayak Harit dari awal ya. Makan Harit dari awal, pressure dari early game-nya. Karena kita tahu sendiri, secara status Harit ini di atas para marksman. Cuma tidak dijalankan oleh kubu Dewa. Kayaknya gue ngeliatnya terlalu ini, Watt itu selalu dibiarkan sendiri dan ya berkarya sendiri lah intinya, Berkarya Be. sendiri. Tapi ya ketika memang kalah match up yang bener-bener kalah kayak Kari dan juga Harit, dia tetap butuh teman juga gak sih sebenarnya Be? Iya, menurutku gimana pun caranya ya, ketika emang lagi dalam keadaan winning condition sekalipun, yang namanya Harit gak boleh sih 1v1 sama marksman. Dia Iya udah pasti kan? bisa nge-outplay beberapa kali, mungkin ada gerakan yang cukup mengancam dari Watt, tapi ternyata Natko masih safe di lini belakang. Dan kalau teman-teman lihat juga bagaimana pemilihan dari emblem, dari awal juga udah sempat kita mention kalau Watt emang ada tujuannya, dia bawa Master Assassin, makanya dia mau main galak. Tapi sendirian. Gak bisa sih Be. Itu yang susah. Segalak-galaknya Kari di awal Be. Mhm. Gak ngapa-ngapain juga dia untuk ke Harit. Susah. Festival of Blood di talent kedua udah jelas, Synchrovision kena ke minion, naik darahnya udah banyak. Iya, apalagi kalau kita berbicara bagaimana Synchrovision yang udah di buff 3 kali, aku udah masih inget banget nih. Harit itu Synchrovision di buff 3 kali, Chrono Dash-nya di buff sekali, pasifnya di Diganti, rebuff kan? sekali. Iya, jadi hybrid lifesteal. Dan tentunya sangat-sangat powerful dengan Harit karena ya basic attack-nya dari Chrono Dash, nambahin untuk basic attack dan itu lifesteal. Ya. Kalau Chrono Dash itu spell vamp, makanya sangat-sangat jamik banget. Kalau misalkan Harit ini bisa dibilang the perfect gold lane, hingga akhirnya marksman pada di nerf. Iya kan, ya gimana mau nggak mau lawan Harit dari gold lane, menurut gue ya taruh fighter sekalian Be. Iya, Untuk itu adu fighter, solusi si fighter. high mobility kan, Pakito gitu-gitu lah tuh. Wah enak banget lawan Harit. Ya, atau juga. kita kembali ke era mungkin season 6, season 7. Magic Gold Lane. Di mana Magic Gold Lane itu akan jauh lebih dominan. Let's say ada Harit, ya ada Lunox juga. Di Bisa. match up-nya nggak kalah-kalah banget untuk di secara status loh ya. Benar. Karena secara status aja 2200 HP itu menurutku kayak minim banget. 3 kali kena Chrono Dash, 2 kali Synchrovision hilang pasti. Kayaknya kena sekali Synchrovision di tengah, setengah hilang juga. Oh itu Synchrovision di tengah 1100 bro. Makanya. Itu udah pasti bakal pecah banget di early game, apalagi dengan bermodalkan Starlium Sight yang punya true damage. Jadi udah pasti akan sangat-sangat annoying sekali dari Natko. Tapi Cloud9, damage deal tertinggi 52.000 dan bahkan gold per minute-nya ada di tangan Natko. Jelas. Ini kelihatan sih memang pokingan damage dari Cloud9, bahkan dia ada di 100% team fight participation deh. Dari 10 kali kill yang ada untuk EVOS Glory. No way, 801 gold per minute di atas 700 itu udah sangat bagus sekali loh Lim. Ya. Di patch yang sekarang, Beda cepat tadi bagi Be. para gold lane. Beda 10.000 pressure yang bener-bener nyekek banget untuk teman-teman Dewa ya. Anak-anak Dewa nggak sempat untuk bernafas. Mereka udah bener-bener kayak berada di dalam air yang sudah dirasakan di bawah. Dan itu yang dirasakan sama EVOS Glory dari 2 minggu awal kita. Entah Tenggelam kenapa. di dalam bawah klasmen. Benar ya. Yang sekarang udah mulai bangkit nih Be, ke permukaan lagi. Oke, tapi tenang, kita akan mendengarkan apa yang terjadi di dalam in-game. Tanpa berlama-lama buat kalian semua, ini aku persembahkan Golden Moment by UBS. Gua ada naga juga nih. Kasih gua hajar depan-depan ya guys. Sini lihat gua konser Lihat. dirot.
Ayo brother. Gua battery tuh. Ya. Bisa kah? Bisa ini. Aman. Gue imo. Pelan-pelan lah guys. Aman, bisa. Lihat Brunonya nek, sikat nek. Aman. Gue cekin. Menang. Kalem boy. Rata-rata. Kalem aja. Aman aja boy. Gue teriak boy, Nice. Kalau aman aja. Sorry boy, terlalu bersemangat di gocok. Yo, iya aman aja kelas brother.